Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang dan bisa lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Dimanapun kita berada, apapun kondisinya. Itu doa saya buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel dan sudah subscribe tentunya. Jangan lupa ya, please subscribe dan like juga video-video yang ada di RTD Channel supaya RTD Channel ini makin berkembang. Oke sob, kali ini saya ingin sharing mengenai hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini kalau nggak salah adalah hukum kelima dari 12 hukum alam semesta. Hukum ke-1, 2, 3, 4 sudah saya share di konten-konten sebelumnya. Nah sekarang hukum sebab akibat. Seperti apa sih hukum ini? Mari kita mari saya share satu demi satu dan mohon komentarnya supaya kita bisa saling menguatkan, bisa sharing pengalamannya sobat sekalian. Hukum sebab akibat menyatakan bahwa untuk setiap sebab ada akibat. Ini cukup mudah dimengerti oleh kita karena kita juga tahu kalau kita melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Dan kalau kita melakukan sesuatu nantinya juga pasti menghasilkan menghasilkan ada efek tertentunya begitu kan. Jika kita menggerakkan tangan kita di udara, kita menyebabkan molekul dan ruang di sekitar tangan kita ini merespon. Jika kita belok kiri, bukan belok kanan, kita akan memiliki pengalaman yang berbeda. Jika kita melamar pekerjaan, kita memberi diri kita kesempatan untuk dipertimbangkan mendapatkan pekerjaan. Setiap hal yang kita lakukan menyebabkan efek. Tindakan kita melalui hukum tindakan menciptakan penyebab yang muncul sebagai realitas yang kita alami saat ini. Tindakan mengarah pada hasil dan untuk setiap tindakan ada reaksi. Nah ini merefer atau ada korelasinya, ada relate-nya dengan hukum tindakan. Sobat udah lihat video yang judulnya hukum tindakan? Coba lihat kembali, coba nonton kembali supaya tahu, supaya dapatkan referensi atau insight-insight-nya mengenai hukum tindakan ini. Tindakan mengarah pada hasil dan untuk setiap tindakan ada reaksi ya. Sob. Nah, poin berikutnya dari hukum sebab akibat adalah butterfly effect. Efek kupu-kupu. Butterfly effect adalah sebuah efek energi yang isinya adalah penjelasan bahwa setiap kejadian di masa kini adalah hasil dari perbuatan di masa lalu. Begitu juga sebaliknya dengan masa depan kita. Bahkan seperti di film Avengers Endgame, maafkan kalau saya ini terlalu banyak nonton film jadi terlalu fiksi jadinya ya. Bahkan seperti di film Avengers yang Endgame nih, butterfly effect bisa digunakan untuk membuat perubahan pada kejadian di masa lalu. Agar masa kini berubah, ribet tapi menarik. Apa hubungannya dengan spiritual ya? Benar nggak ada mesin yang bisa begitu? Kita lihat nanti di masa-masa yang akan datang. Apakah bisa ke-reveal atau bisa ketahuan mesinnya ada apa enggak sebetulnya atau hanya fiksi saja. Segala sesuatu di alam semesta dan di planet ini saling berhubungan satu sama lain. Begitu juga dengan mikrokosmos yang ada di dalam diri kita. Yang berhubungan dengan makrokosmos yang ada di luar sana. Banyak dari kita yang tahu dan sadar. Tapi lebih sedikit lagi yang tahu, sadar, dan mau melakukan tindakan. Apa tindakannya? Pengamatan terhadap dunia batin. Atau kalau perlu, perubahan pada dunia mikro agar dunia makronya juga berubah. Di hukum-hukum alam semesta sebelumnya, saya banyak share bahwa kalau kita melakukan perubahan di dunia batin kita, di dalam diri kita ini, maka dunia luar itu juga bakal berubah, atau dunia luar namanya mikrokosmos. Yang di dalam itu makrokosmos. Kalau makronya ini berubah,
maka kebalik, maaf. Kalau mikro yang di dalam ini berubah, maka makrokosmosnya yang di luar sana itu pasti juga berubah. Karena jelas saja begitu ya. Kalau kita tahu, kalau kita sadar, kita sedang berpikir apa, merasakan apa, bagaimana dengan lapisan-lapisan jiwa, tentunya setelah itu tindakan kita juga jadi berbeda. Baik itu tindakan di level fisik ataupun tindakan di level energika. Kalau energetiknya ini, getaran dari diri kita ini yang tersampaikan ke alam semesta itu berbeda dibandingkan sebelumnya, maka alam semesta itu juga akan merespon dengan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan energi itu. Apa yang kita kirimkan ke alam semesta, maka akan direspon oleh alam semesta dengan respon yang sama persis dengan energi yang kita kirimkan sebelumnya. Begitu kita mulai jalan spiritual, kita akan terus melanjutkan jalan ini melewati saat-saat baik dan buruk sampai waktu kita berakhir di bumi ini, ya kan? Yang belajar spiritual itu rata-rata melakukan ini secara konsisten, tapi ada juga yang bosan. Bosan ini mungkin karena awalnya masuk ke dunia spiritual ini hanya karena ingin tahu, hanya karena ingin menyelesaikan sesuatu, mencari solusi atas sebuah hal. Dan alhamdulillah bila itu menjadi passionnya, kemudian melanjutkan terus. Dan ingat-ingat dunia spiritual itu kalau kalau dipahami, dipraktekkan, kemudian bisa dipahami, maka akan bisa menjadi dasar dari setiap tindakan kita, dari setiap aktivitas kita. Kalau kita lakukan ritual ibadah kita dengan dalamnya itu dengan kualitas spiritual, maka itu akan jadi luar biasa. Kalau di bahasa agamanya itu makrifat yang dikemas dalam syariat. Jadi syariatnya itu di kedalamannya itu ada makrifatnya. Ibadahnya tidak hanya ada di level fisik, tapi juga ada di level batiniah, di level jiwa. Menghadapnya itu kepada Tuhan itu tidak hanya di fisik, tapi juga ada di batinnya. Awalnya yang kita amati hanyalah fisik dalam sebuah pengamatan ya, lalu lebih ke dalam ke organ tubuh, kemudian lebih ke dalam lagi ke pikiran. Jika beruntung, kita bisa mengamati belief system atau sistem kepercayaan kita yang merupakan produk dari pikiran serta perasaan. Kalau kita amati lagi, pengamatan yang lebih dalam akan membuat kita masuk ke lapisan jiwa yang membuat regresi memori dari masa lampau bisa dilakukan. Pelan-pelan kita jadi tahu apa aja sih yang ada di dalam diri kita ini. Coba perbanyak rileks dan tenang, lakukan relaksasi energi biar mudah damai. Dan ingat, ini baru awalnya aja penjelajahan ke dalam diri ini ya. Poin yang ketiga nih sob, menggunakan butterfly effect atau efek kupu-kupu tadi. Ayo kita ingat lagi sob, butterfly effect atau efek kupu-kupu adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa bila kita bisa merubah sebuah kejadian di masa lalu, maka masa kini akan ikut berubah juga. Sebuah teori fiksi ala Avenger Endgame, tapi juga petunjuk buat jiwa tenang yang suka mengulik tentang kehidupan. Nah, jiwa tenang kita ini suka sekali mengulik atau mengamati apa saja yang terjadi dengan diri kita sendiri. Ada backsoundnya tadi di belakang orang nawarin sayur ya. Ini soalnya pagi-pagi setelah habis subuh. Kalau di bulan selain Ramadan biasanya itu kan saya lari pagi. Nah di tahun kemarin saya sudah lari pagi pada saat berpuasa. Nah tapi di tahun ini saya larinya itu menyedikit atau saya persedikit karena saya ingin latihan bebannya lebih banyak. Saya ingin ada perbedaan gitu. Saya ingin merasakan sesuatu yang baru. Akhirnya kalau pagi saya nggak lari, tapi rekaman video untuk YouTube ini. Dan kalau pagi itu ada background seperti itu tadi. Orang nawarin sayur. Oke, kembali lagi ke butterfly effect. Dalam sebuah pengamatan, jiwa yang tenang akan mulai bisa mengamati apa yang terjadi dengan pikiran, perasaan, serta diri palsu atau bahkan dirinya sendiri
Nah, jiwa tenang ini punya sebuah kemampuan untuk mengamati dirinya sendiri. Terkadang muncul bayangan akan seseorang dari masa lalu. Mantankah? Terkadang muncul lintasan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bahkan yang terlihat adalah sistem kepercayaan kita sendiri yang tersembunyi di balik sosok orang lain atau peristiwa. Ini tak menyenangkan buat logika serta diri palsu. Tapi jiwa tenang suka penjelajahan ke dimensi dalam diri ini, sob. Karena jiwa tenang tahu bagaimana cara menggunakan energi percikan cahaya Tuhan atau energi spiritual untuk mendamaikan memori pikiran, untuk membuat dunia mikrokosmos menjadi harmonis. Karena jiwa tenang tahu selalu ada backup dari Tuhan yang ada di kedalaman diri. Pada akhirnya jiwa yang tenang tahu cara menikmati momen dalam syukur berdua dengan penciptanya. Amin. Berjalan bersama beriringan membangun hidup yang lebih damai, penuh perasaan syukur yang membahagiakan. Ini doa kita bersama. Bisa melakukan itu dengan pencipta kita yang ada di kedalaman diri kita, sob. Sekarang ada poin yang keempat, yaitu cermin diri. Oh ya, ada sobat yang kirim WA ke saya tanya, kenapa kok saya sekarang membaca dalam membuat dalam sharing video-video di YouTube udah beberapa kali. Ya, memang saya pengen sekarang lebih lebih rapi dalam menyampaikan, dalam sharing materi-materi yang saya ketahui, dan sebelumnya supaya rapi itu terpaksa harus saya tulis dulu kan gitu. Jadi saya buat skripnya untuk video ini. Nah, skripnya itu yang saya baca. Kebanyakan dari skrip itu sebetulnya berasal dari blog saya sendiri, erlangga.my.id. Sobat bisa baca-baca di blog saya ya. Oke, kembali lagi ke hukum sebab akibat poin keempat, yaitu cermin diri. Tindakan yang kita ambil sekarang menciptakan efek masa depan pada hidup kita sendiri. Hal yang indah tentang hukum ini adalah ia menekankan besarnya kendali yang dapat kita ambil atas hidup kita. Kemampuan untuk menciptakan kembali realitas kita. Apa yang kita tabur, maka hasilnya akan kita tuai. Untuk membuat perubahan signifikan dalam hidup, pikirkan tindakan apa yang dapat kita ambil untuk menyiapkan diri kita menuju kedamaian. Seperti apa perubahan signifikan itu dan langkah apa yang dapat membantu kita mencapainya. Bisa dipikirkan lagi nih. Setelah itu bisa dilakukan. Hukum sebab akibat mengharuskan kita mengambil kepemilikan atas hidup kita. Atas bagian yang baik, juga atas bagian yang buruk ya sob. Syukurlah kita memiliki kesempatan untuk menciptakan lebih banyak kebaikan. Alhamdulillah kalau bisa begitu. Ini karena adanya kesadaran diri. Dan di dalamnya ada kesadaran Tuhan, Sang Navigator yang berada pada diri kita sendiri sob. Siapa kita saat ini adalah sebab. Siapa kita saat ini adalah sebab. Dan kehidupan yang kita miliki adalah akibatnya. Dengan kata lain, realitas kita adalah cerminan dari diri kita yang sebenarnya. Dan seperti apa iman kita. Nah, aku ketampar banget sebetulnya ketika nulis skrip ini. Ada banyak hal yang rasanya tidak pas, tapi jadi pelajaran. Itu pelajaran-pelajaran penting buat diri saya sendiri, sob. Ada banyak hal yang negatif yang muncul karena kelakuan saya yang negatif juga di masa lalu. Dan banyak kejadian-kejadian yang akhirnya terjadi. Diri saya negatif, banyak kejadian negatif juga yang terjadi. Sekarang saya berusaha untuk lebih istiqomah, konsisten dalam mengamati diri saya, supaya saya tahu perubahan apa yang harus saya lakukan pada diri saya ini. Memang semua itu pelajaran, tapi nggak bisa random dan acak. Nggak hanya begitu-begitu saja kan hidup kita. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik, yang tentunya harus selaras dengan kehendak atau tuntunan dari navigator yang ada di dalam diri kita sendiri kan.
Yang berikutnya adalah poin kelima dari hukum sebab akibat. Judulnya, tanam sekarang maka panennya besok. Ya nggak ada tanam sekarang panennya juga sekarang. Mesti ada proses untuk tumbuhnya juga kan. Seperti hukum korespondensi, banyak orang mengklaim bahwa hukum sebab akibat terkait erat dengan karma. Tetapi tidak dalam arti baik atau buruk ya, melainkan dalam arti siapa diri kita. Seperti cerita saya, narasi saya di poin 4 sebelumnya ya sob. Penyebab yang kita mulai mempengaruhi apa yang kita dapatkan sebagai balasannya. Jika kita memberikan lebih banyak penyebab ke dunia, misalnya aja kegembiraan, penghargaan, cinta, kemurahan hati, itulah yang akan kita tuai juga sebagai balasannya. Itulah yang akan kita terima sebagai balasannya sob. Cinta ya dibalas cinta, kemurahan hati ya dibalas dengan kemurahan hati juga. Kita menghargai semesta, alam, maka kita akan dihargai juga. Itulah yang akan kita terima sebagai balasannya. Ingat-ingat terus itu. Saya mengingat-ingat itu terus. Di sini kita melihat hukum sebab akibat, korespondensi, dan kompensasi saling tumpang tindih ya sob. Siapa kita secara internal menentukan sebab dan akibat adalah kompensasi kita. Setelah hukum sebab akibat ini, saya mau sharing tentang hukum kompensasi sob. Sedang saya persiapkan skripnya. Poin ke-6 dari hukum sebab akibat. Judul dari poin ini adalah tidak ada baik dan buruk. Menarik nih. Logika ini mulai, loh kok begitu? Terus asumsi pikiran ini kesana kesini, perasaan juga. Oke, saya mulai sharingnya adalah harapan membentuk realitas kita. Harapan membentuk realitas kita. Terlepas dari apakah niat itu baik dan buruk. Karena sebenarnya apa itu baik dan buruk sob? Semesta netral terhadap kata-kata ini. Dalam perang, ini dalam perang ya. Orang baik untuk satu negara selalu menjadi orang jahat di negara lain. Politisi itu baik atau buruk tergantung pada nilai mana yang mereka atau kita ini sob utamakan. Nilai-nilai apa yang kita utamakan. Nilai-nilai apa yang mereka utamakan. Jadi istilah ini sewenang-wenang ya sob. Yang penting adalah niat di balik tindakan kita. Ini tentang bagaimana kita memandang tindakan kita sendiri. Sadar nggak sih bagaimana itu? Sadar nggak sih kita akan tindakan kita sendiri? Jika kita yakin tindakan kita baik, itulah yang kita dapatkan. Jika kita yakin tindakan kita buruk, itulah yang kita dapatkan sebagai balasannya. Inilah mengapa orang-orang yang sepertinya jahat, tampaknya jahat, bisa mengumpulkan kekayaan. Mereka biasanya tidak menganggap diri mereka buruk. Mereka menganggap diri mereka berkelimpahan, beruntung, terkendali, dan kaya. Sehingga itulah yang mereka dapatkan sob. Semesta bersifat netral dan hanya merespon energi yang kita keluarkan. Sayangnya biasanya lebih mudah bagi individu yang egosentris untuk menghasilkan kekayaan. Karena mereka benar-benar percaya bahwa mereka pantas mendapatkannya. Inilah sebabnya saya banyak melihat narsistik dan sosiopat menjadi sukses dalam bisnis atau politik. Maaf sekali. Walaupun tidak semua begitu ya, hanya oknum. Tapi oknumnya banyak. Ini menurut pengamatan saya loh sob. Bagaimana menurut sobat? Kalau ada komentar, tulis di kolom komentar ya. Kita sharing di sana. Maka itu saya sering menyarankan. Pakai ego, amarah, keinginan, pakai diri palsu untuk dapatkan duniawi. Pakai ya, jangan kita yang dipakai. Kita harus ingat, kitalah yang mengendalikan mereka. Kitalah yang mengendalikan diri palsu ini sob. Bukan kita yang dikendalikan loh ya. Ingat-ingat sekali itu. Relax, tenang, damai, sadar,
tenang, hadir, sekarang. Nah, poin ketujuh dari hukum sebab akibat. Tanggapan semesta. Tanggapan semesta atas apa ya? Atas seperti apa diri kita? Atas seperti apa tindakan kita? Lebih mudah untuk memiliki kepercayaan pada apa yang kita wujudkan ketika kita memiliki pola pikir ini. Kita tidak meragukan apa yang dapat kita lakukan dan ciptakan untuk diri kita sendiri. Kita mengharapkannya, sob. Akan jauh lebih sulit bagi rata-rata orang untuk mendapatkan rasa percaya diri yang sama pada kelimpahan dan kelayakan mereka sendiri, yang berarti kesuksesan hidup mereka. Bukan mereka, saya juga begitu, sobat juga begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan keadilan. Ini adalah tanggapan semesta terhadap tujuan kita, terhadap keyakinan kita. Soal adil atau tidak, kok orang itu melakukan sesuatu yang sepertinya sedikit tapi hasilnya banyak ya. Kok saya melakukan sesuatu yang sepertinya mengeluarkan banyak tapi hasilnya kok sedikit ya. Bagaimana tanggapan semesta? Semesta tidak menandai orang sebagai layak atau tidak layak. Itu hanya menanggapi perasaan kita tentang diri kita sendiri. Seperti apa ya perasaan kita? Saya masih berjuang dengan hal ini di hari ini, sekarang ini, sob. Faktanya, perjuangan pribadi saya dalam memahami diri saya sendiri akhirnya menginspirasi saya membuat banyak video, banyak VT di TikTok, banyak short video di YouTube. Ini menginspirasi saya membuat video-video tersebut yang ada di RTD channel ini. Jangan berpikir bahwa saya sudah mengetahui, bahwa saya sudah mengalami semua, terus kemudian saya jadi luar biasa. Enggak, saya masih berkembang. Saya mengajak untuk sobat semua, ayo tumbuh bersama, berkembang bersama. Saya punya pengalaman, saya bagikan. Sobat punya pengalaman, bagikan juga di kolom komentar. Nanti di episode kedua dari hukum sebab akibat ini, saya akan banyak sharing mengenai hal tersebut, sob. Gitu aja sharing saya kali ini supaya nggak terlalu panjang videonya. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa please like, comment, dan subscribe, serta share video-video yang ada di RTG Channel ya. Terima kasih, sob. Salam relax, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.